Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara import master data pada Odoo 16. Oke, sebelum lanjut untuk melakukan import master data, pertama-tama di sini kita harus mengaktifasi modul sales, inventory, purchase, accounting, dan juga konteks. Nah, di sini saya telah mengaktifasi modul-modul tersebut. Selanjutnya saya akan cek di bagian settings untuk mengatur currency dari yang akan kita gunakan. Ada modul accounting. Nah, di sini currency-nya sudah IDR. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian kita akan masuk ke modul accounting. Oke, lalu setelah itu kita cek configuration, lalu di bagian chart of accounts. Nah, di sini sudah ada beberapa default dari Odoo-nya sendiri. Kemudian kita klik favorites, lalu import records. Nah, upload file yang akan dimasukkan. Di sini saya telah mengunduh file yang diberikan pada Google Drive. Soal. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke. Kemudian sudah muncul seperti ini. Jangan lupa untuk menceklis bagian use first row as header, karena di Excel atau Sheets-nya itu yang bagian atas adalah header, sehingga jika tidak diceklis itu akan terhitung sebagai data. Oke, kemudian setelah itu kita cek tes untuk mengetahui apakah isi dari filenya sudah valid atau belum. Nah, di sini dapat dilihat bahwa everything seems valid, sehingga bisa kita lanjutkan untuk klik import. Oke, nah barusan juga ada notif bahwa successfully imported. Mungkin kita coba cek di sini, di bagian cowoknya itu ada kas kecil dengan type bank and cash. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini sudah masuk kas kecil dengan type bank and cash. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk import master data untuk bagian bank. Nah, kita pergi ke modul konteks. Lalu di bagian configuration itu pilih banks. Nah, di sini sudah ada default 2 bank. Nah, kemudian kita klik favorites, lalu import records, dan upload file bank. Oke, nah jangan lupa untuk di checklist, lalu kita klik tes lagi. Nah, karena sudah valid, maka kita bisa langsung import saja. Oke, nah di sini sudah bertambah 68 records. Jadi yang sebelumnya ada 2, sekarang sudah ada banyak. Oke, lalu kita lanjutkan untuk bank accounts, masih di modul konteks. Nah, di configuration itu klik bank accounts. Nah, di sini sudah ada beberapa default dari Odoo 16. Kita klik favorites lagi, lalu import records, dan upload file yang sesuai, yaitu bank accounts. Oke, lalu klik tes lagi. Oke, nah di sini terdapat the file contains blocking errors. Kita coba cek di bagian bank accounts ini. Oke, di sini errornya adalah no matching records found for the following name in field account holder. May company at multiple rows, missing the correct value for the field account holder partner ID at multiple rows. Oke.
Oke, kita coba cek di bagian konteks di sini, lalu search untuk my company. Nah, karena di sini tidak ada, jadi adanya itu my company dalam kurung Chicago, San Francisco. Maka saya akan coba untuk mengubah sheets account holder untuk my company itu menjadi salah satu yang ada di sini. Atau sebelum itu mungkin kita coba untuk mengubah nama company yang ada di kodenya saja. Jadi ini kita ubah menjadi my company. Oke, kemudian kita coba kembali apakah bisa seperti itu. Oke, setelah di-upload, kita coba tes kembali. Oke, ternyata bisa dengan cara mengubah nama konteks yang ada. Karena sudah bisa, maka kita langsung import saja. Nah, di sini 5 record successfully imported, jadi sudah bertambah bank accounts yang ada di database. Oke, lalu kita akan lanjutkan dengan import journals. Nah, jadi kita pergi ke modul accounting, lalu di bagian configuration, klik journals. Nah, lalu seperti biasa, klik favorites, import records, dan upload filenya. Oke, lalu kita coba klik tes. Nah, di sini terdapat error the values for the fields company ID code already exist. Nah, jadi kita coba cek di bagian journals ini. Nah, jadi di sini isinya adalah seperti ini. Kemudian kita cek di bagian journals. Nah, jadi ini data-data yang ada pada sheets master datanya itu sudah ada semua di bagian jurnal pada Odoo. Jadi error tersebut muncul karena data yang dimasukkan sudah sama persis atau sudah ada semua pada Odoo-nya. Sehingga untuk bagian ini kita tidak perlu melakukan import master datanya. Sekarang kita lanjutkan untuk master data beginning balance, masih di modul accounting. Lalu di bagian accounting, klik journal entries. Nah, di sini sudah ada beberapa default. Kemudian di bagian journal items juga sudah terdapat beberapa data. Nah, di bagian journal entries tadi, kita kembali lagi. Nah, di sini kita import records untuk master data beginning balance. Oke, nah lalu kita tes seperti biasa. Oke, karena everything seems valid, maka kita bisa langsung import file tersebut. Oke, nah di sini satu record successfully imported. Jadi kita bisa cek di bagian journal items untuk datanya itu adalah miscellaneous operations. Oke, kita unselect posted-nya. Lalu kita cari
Oke, ternyata ada di journal entries, bukan journal items. Nah, di sini statusnya dia masih draft. Kita klik saja. Nah, di sini dapat dilihat terdapat beberapa journal items-nya. Nah, kita langsung post saja. Oke, nah sekarang untuk beginning balance sudah selesai. Lanjut untuk bagian vendor, ini masih di modul counting. Nah, klik vendors. Oke, di sini sudah ada default Azure Interior. Kita klik favorites, lalu import records, dan pilih file vendor. Oke, lalu kita tes. Karena everything seems valid, maka langsung diimport saja. Oke, nah, ada satu record successfully imported. Jadi sudah bertambah vendor-vendor lain selain Azure Interior yang default tadi sudah ada. Selanjutnya kita akan import data untuk customers, masih di modul counting. Lalu di bagian customers, klik customers. Oke, lalu favorites, import record, dan upload file yang sesuai. Oke, lalu kita tes lagi. Nah, karena everything seems valid, maka bisa langsung diimport saja. Nah, di sini 16 record successfully imported. Jadi sudah bertambah customer yang baru. Selanjutnya kita akan import master data untuk produk kategori. Nah, di sini kita masuk ke modul inventory. Lalu di bagian configuration, klik product categories. Nah, di sini sudah terdapat beberapa produk kategori, tapi kita coba import yang baru. Nah, pilih produk kategori. Oke, kita coba tes. Nah, karena everything seems valid, maka kita bisa import saja. Oke, nah 18 record successfully imported. Jadi di sini sudah bertambah seperti persediaan daging, elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan import master data untuk virtual loss. Ini masih di modul inventory, tapi kita harus cek di bagian settings terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian modul inventory ini, untuk bagian warehouse di storage locations itu harus di checklist. Nah, setelah itu kita klik locations. Nah, di sini sudah terdapat beberapa locations. Kita akan masukkan data yang baru, import records. Lalu pilih file yang sesuai. Nah, lalu kita coba tes. Nah, karena semuanya valid, maka kita bisa import. Oke, nah 18 record successfully imported. Kita cek. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang baru. Selanjutnya untuk units of measure itu ada di modul sales. Nah, kita cek settingsnya terlebih dahulu. Nah, jadi jangan lupa untuk men-checklist bagian units of measure ini.
Nah, setelah itu kita masuk ke bagian units of measure categories. Nah, di sini kita import records, lalu upload file yang sesuai. Nah, kita tes. Karena sudah valid, maka kita bisa langsung import saja. Nah, di sini the record successfully imported. Jadi nambah ini, 3 di bawah ini. Selanjutnya kita akan import master data products. Nah, ini di modul inventory, lalu di bagian products. Oke, nah kita langsung saja import record. Sebelumnya di sini sudah ada beberapa produk lain. Nah, kita upload file. Nah, lalu coba tes. Nah, everything seems valid, maka kita bisa langsung import saja. Untuk loadingnya ini cukup lama karena data di dalam sheets-nya itu cukup banyak. Nah, jadi 195 record successfully imported. Jadi sudah ada yang baru, misalkan di sini ada Astor Double 330 gram. Selanjutnya masih di modul inventory, kita akan mengimport master data untuk produk inventory. Nah, jadi klik operations, lalu inventory adjustments. Nah, di sini sudah terdapat beberapa. Kita klik favorites, import records, dan upload file stock inventory. Oke, lalu tes. Nah, karena everything seems valid, maka kita bisa import data tersebut. Nah, 195 record successfully imported. Mungkin kita coba cek untuk stok inventory. Nah, di sini misalkan ada produk Wafer Tango Pandan. Nah, di sini ada ya, Wafer Tango Pandan 171 gram. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai master data pada ADO 16. Terima kasih.